Bravo sepak bola, selesai sudah Europa League dan Conference League. Kita akan menuju perempat final, kita bahas prediksinya dan kita lihat match yang sudah siap, di mana Tottenham Hotspur berhasil lolos di detik-detik terakhir, ya berhasil comeback setelah kalah di leg pertama, dan di leg kedua mereka berhasil menang dengan skor 3-1. Jadi agregatnya 3-2 untuk AJ Alkmaar. Kita bahas sama-sama, yang punya feelingnya nanti jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Kita mulai. Kita bahas Europa League terlebih dahulu. Hasil dari Europa League babak 16 besar leg kedua, di mana Athletic Bilbao berhasil menang atas AS Roma. Kartu merah yang sangat mengganggu AS Roma di match ini, dan terbukti Athletic Bilbao memaksimalkan match ini dan meraih kemenangan dan sekaligus tiket lolosnya ke babak selanjutnya. Mereka menang 3-1, jadi agregat 4-3 setelah di leg pertama kemarin kalah 2-1, dan di leg kedua mereka menang 3-1, jadi agregatnya 4-3 untuk Athletic Bilbao. Congratulations, Athletic Bilbao berhasil buat kejutan ya. Yang kedua, Eintracht Frankfurt dan Ajax, di mana Eintracht Frankfurt sangat meyakinkan ya, menang 4-1 di leg kedua dan agregatnya 6-2 ya untuk dua leg Eintracht Frankfurt versus Ajax Amsterdam ya, sangat dominan. Dan di sini terlihat ya Eintracht Frankfurt masih the best. Mario Götze juga on fire ya di match kedua yang membawa mereka bisa lolos ke babak perempat final. Next, Lazio dan Vitesse Plzen. Ini Lazio serasa tim kecil ya di depan Vitesse Plzen. Walaupun menang, tapi ini ngos-ngosan juga. Lazio menang di leg pertama, dan di leg kedua berhasil menahan Vitesse Plzen dengan skor 1-1. Jadi agregatnya 3-2, Lazio lolos ke babak perempat final. Olympiakos Bodo Glimt. Sesuai prediksi gue, bahwa gue melihat Bodo Glimt ini adalah salah satu kuda hitam juga di Europa League, dan terbukti mereka menyingkirkan wakil dari Yunani Olympiakos yang notabene ini masih dijagokan sebenarnya untuk bisa lolos, tapi Bodo Glimt menunjukkan kualitasnya. Ya, setelah menang di leg pertama dan di leg kedua walaupun kalah, tapi mereka menang agregat dengan agregat 4-2 atas Olympiakos. Lyon versus FC Botosan, di mana sangat meyakinkan. Lyon menang 4-0 di leg kedua dan agregatnya 7-1 untuk dua leg pertemuan FC Botosan dan Olympique Lyon. Man United Real Sociedad. Jika teman-teman nonton kemarin ya, di match ini banyak penalti ya, ada 3 penalti yang diberikan oleh wasit, 2 untuk MU dan 1 untuk Real Sociedad kalau nggak salah ya, atau 3 untuk MU ya. Ya, ini MU menang 4-1 dan agregatnya 5-2 untuk Manchester United. Menyalah, MU berhasil lolos ke babak perempat final. Rangers lolos ya setelah sangat meyakinkan di leg pertama, walaupun kalah di leg kedua ya 2-0 atas Fenerbahce, tapi agregatnya masih unggul Rangers dengan agregat 6-5. Ya, ini agregatnya sangat jauh dan Rangers berhasil lolos ke babak perempat final. Tottenham Hotspur berhasil lolos juga setelah di menit-menit akhir ya. Ini Tottenham Hotspur on fire. Di leg pertama mereka kalah 0-1 dan di leg kedua mereka menang 3-1. Jadi agregatnya 3-2 untuk kemenangan Tottenham Hotspur. Congratulations Son Heung-min dan kawan-kawan. Nah, kita baca bagannya. Ini bagan 16 besar Europa League. Tottenham Hotspur ya akan bertemu Eintracht Frankfurt. Ini Hotspur akan bertemu Eintracht Frankfurt di babak perempat final, dan di bawahnya ada Bodo Glimt versus Lazio. Di bagian sebelah ada Rangers versus Athletic Bilbao, dan di bawahnya ada Olympique Lyon versus Manchester United. Kita berikan prediksinya ya, saya ingatkan ini hanya opini, teman-teman nanti juga berhak berikan prediksi di kolom komentar. Jadi jika punya feeling, cantumkan saja di kolom komentar, kita coba saling bertukar prediksi. Untuk match dari Eintracht Frankfurt dan Tottenham Hotspur, saya pikir ini sama-sama kuat ya. Baik Eintracht Frankfurt maupun Tottenham Hotspur sama-sama kuat. Jadi di sini gue masih melihat Eintracht Frankfurt yang masih konsisten dan Hotspur yang kadang-kadang angin-anginan ya, karena kemarin terlihat bahwa ini Hotspur ini ngos-ngosan juga melawan AJ Alkmaar di leg kedua, dan saya pikir melawan Eintracht Frankfurt ini berat untuk Tottenham Hotspur ya. Prediksi gue di sini gue lebih melihat Eintracht Frankfurt bisa lolos ke babak semifinal ya. Feeling gue Eintracht Frankfurt. Bodo Glimt Lazio. Untuk match ini harusnya si Lazio bisa berbicara banyak ya. Kualitas Lazio di Serie A juga masih gue jauhkan bisa menang sebenarnya di match melawan Bodo Glimt. Tapi jika tidak begitu serius, ini bisa saja ada bumerang. Ya, Bodo Glimt masih seperti yang gue prediksi kemarin, salah satu kuda hitam di Europa League musim ini. Jadi mungkin extra time atau tos-tosan, feeling gue sih mental Lazio gue jauhkan berada di semifinal. Rangers versus Athletic Bilbao ya.
untuk match ini feeling gue masih lebih ke Athletic Bilbao. Walaupun penuh kejutan Rangers di match sebelumnya melawan Athletic Bilbao, saya pikir berat lah ya, berat ke La Liga ini. Di sini gue prediksi semifinalnya ada di Athletic Bilbao, teman-teman. Next, MU dan Olympique Lyon. Ini berat untuk MU, beda ya, lawan Real Sociedad. Kalau teman-teman lihat Real Sociedad mungkin masih bisa ditangani MU, tapi Lyon ini cukup bagus sebenarnya di Ligue 1 Prancis. Jadi jika Bruno Fernandes sampai cedera beberapa hari ini nanti di match Liga Primer, saya pikir Lyon bisa berada di semifinal jika Bruno Fernandes tidak main. Karena menurut gua permainan dari MU ini sekarang ini masih bergantung dengan Bruno Fernandes dan tentunya perform dari Højlund yang masih angin-anginan juga. Jadi menurut gua Olympique Lyon mungkin bisa bicara banyak. Gue prediksi Lyon berada di posisi semifinal. Ya, Lyon, Athletic Bilbao, dan Eintracht Frankfurt versus Lazio. Itu dia prediksi gue untuk partai semifinal di Europa League. Untuk Champions League udah bahas, jadi jika teman-teman penasaran silahkan tonton video sebelumnya. Oke, silahkan tinggalkan prediksimu. Kita coba beralih ke Conference League Eropa. Di Conference League Eropa ada Club Brugge versus Cercle Brugge versus Jagiellonia. Ini lolos setelah menang agregat 3-2. Ada Djurgården juga yang berhasil lolos dengan agregat 3-1 atas Pafos. Lugano versus Chelsea, di mana Chelsea lolos dengan agregat 8-6 lewat drama adu penalti. Rapid Wien lolos. Ada Chelsea juga yang menang 3-1 agregat untuk Copenhagen. Ya, leg pertama di mana menang 2-1 dan di leg kedua mereka menang tipis 1-0. Jadi agregatnya 3-1 untuk Chelsea. Fiorentina lolos ya, menyingkirkan Panathinaikos dengan agregat 5-4 ya, setelah leg kedua mereka menang 3-1. Legia Warsawa lolos dengan agregat 4-3 dengan menang 2-0 di leg kedua, dan Real Betis berhasil meyakinkan dirinya berada di perempat final dengan agregat 6-2 dari Vitoria de Guimarães. Ya, ini Anthony dan kawan-kawan lolos ke babak perempat final. Nah, ini di bagannya, kita lihat bagan perempat finalnya. Real Betis akan bertemu dengan Jagiellonia. Saya pikir teman-teman bisa menilai sendiri bahwa Lord Anthony yang lagi on fire dan duelnya bersama Isco ini luar biasa. Ya, ada Chelsea juga Fiorentina. Di bagan sebelah ada Chelsea akan bertemu dengan Legia Warsawa dari Polandia. Ada Djurgården juga dari ini Sweden ya. Djurgården akan bertemu dengan Rapid Wien. Nah, itu dia untuk bagan perempat final Conference League. Di mana untuk Real Betis dan Jagiellonia, saya pikir teman-teman bisa nilai sendiri bahwa ini masih easy lah ya, masih mudah untuk Real Betis. Ya, feeling gue Real Betis berada di semifinal dan Fiorentina gue jauhkan bisa menang atas Chelsea. Jadi bagan semifinal sebelah gue ambil Real Betis, Fiorentina, dan di sebelah gue prediksi Chelsea dan tentunya Rapid Wien. Ya, Chelsea, Rapid Wien, Real Betis, Fiorentina. Jadi untuk bagan semifinal gue prediksi Chelsea bisa menang dan berhasil lolos, dan untuk Real Betis, Fiorentina gue prediksi sepertinya Real Betis bisa lolos ke babak final. Prediksi final gue Chelsea bertemu dengan Real Betis, dan untuk juaranya gue prediksi Conference League musim ini gue lebih melihat sepertinya Chelsea lah. Ya, gue prediksi Chelsea bisa juara Conference League musim ini. Itu dia prediksi gue, silahkan tinggalkan prediksimu. Gue prediksi untuk Conference League juaranya Chelsea. Ya, silahkan tinggalkan prediksimu. Kita coba saling bertukar prediksi untuk Conference League dan di Europa League di video kali ini. Oke, sampai jumpa di next video. Jika suka channel ini jangan lupa di like dan subscribe, karena di sini kita akan selalu bahas yang namanya sepak bola. Gue pamit, Bravo sepak bola.